Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita sebelumnya, Kim Ho Jin menggunakan item gawai Nickel dengan menghubungkan kesadarannya kepada prajurit skeleton. Prajurit skeleton itu bertambah kuat berkat item yang ia gunakan. Skill Amaterasu diaktifkan, Aura Field diaktifkan. Kim Ho Jin membagi kekuatannya kepada prajurit skeleton lainnya. Sontak membuat Lee Jin Ah tercengang. Para skeleton mendapatkan buff. Skeleton itu meraung. Ini gila, aku seperti melihat seorang berserker, ucap Lee Jin Ah. Hanya satu ayunan pedang, para monster serigala terhempas dan mati seketika. Lee Jin Ah lagi-lagi tercengang. Apa itulah Kim Ho Jin? Sihir apa yang dia berikan kepada mereka? Gumam Lee Jin Ah. Kim Ho Jin berdiri di atas tebing. Dalam pikirannya, tidak hanya kuat, mereka dapat digunakan untuk berburu banyak monster sekaligus. Daripada hanya aku sendiri yang menerima efek buff dari skill Protection of the Sun, lebih baik aku menggunakan Aura Field dengan membagikan efek buff pada para prajurit skeletonku. Hal ini jauh lebih efisien. Kim Ho Jin hanya memperhatikannya di atas tebing, melihat para prajurit skeletonnya membantai kawanan monster serigala. Ia melemparkan bangkai monster serigala. Explosion the Dead diaktifkan. Melihat itu, Kapten Yongji merasa kagum. Mereka memblokir monster serigala tepat di tengah-tengah, seperti sebuah bendungan. Apa ini kemampuan sebenarnya dari player yang dapat mengalahkan monster Needle Snake? Lalu, Kapten Yongji memerintahkan para bawahannya untuk membantu Kim Ho Jin. Kita tidak akan hanya menonton, ambil kesempatan ini. Shin berpindah sebentar. Oh, Sae-chan sedang mengobrol dengan sekretarisnya. Kita harus menjaga identitas Kim Ho Jin sebagai Isaac Ivanov. Dia adalah kartu as kita, sebuah pilar yang akan menghancurkan Guild Messiah. Aku akan mengeluarkan segalanya untuk mendanai Kim Ho Jin, ucap Oh Sae-chan. Lalu Shin berpindah lagi. Gelombang serigala telah berhasil dikalahkan. Situasinya berubah berkat kedatangan Kim Ho Jin. Mereka pun sedang mengobrol. Kapten Yongji menyodorkan tangannya. Ia berkata, "Berkat Anda, anggota guild berhasil selamat. Terima kasih." Akan tetapi Kim Ho Jin mengabaikannya. Ia langsung menancap pergi. Lee Jin Ah terheran-heran dengan kelakuan Kim Ho Jin. Lee Jin Ah berbisik, "Kenapa kita berpisah dengan si montok itu? Kau tidak melupakan rencana kita kan?" Kim Ho Jin menjawab, "Kita sudah memusnahkan banyak monster, jadi tidak akan ada bahaya lagi yang menimpa mereka. Tetap bersama mereka hanya akan meningkatkan resiko terungkapnya identitas kita." Kim Ho Jin tersenyum, "Dan sekarang kita sudah menunjukkan kekuatan kita secara tidak langsung. Keseluruhan dungeon ini sudah menjadi milik kita. Dengan begitu, dungeon ini menjadi tempat sempurna untuk menaikkan level." Lee Jin Ah keringat dingin mendengarnya. Naik level? Tunggu, apa kita akan melakukan hal yang sama seperti biasa? Kim Ho Jin hanya tersenyum. Lagi-lagi Lee Jin Ah merasa kelelahan akibat pertarungan yang tiada henti. Levelnya terus naik. Kim Ho Jin berkata, "Levelku sudah mencapai 35. Sekarang tujuan utamaku masuk ke dungeon ini sudah terpenuhi. The Dark War Surrogate memberi sebagian kekuatannya kepada Anda. Rank skill Blood Poison telah naik satu tingkat. Blood Poison sudah mencapai rank X." Kim Ho Jin bergumam, "Skill Blood Poison sudah naik level. Sekarang aku sudah bisa menghasilkan Black Blood. Kalau begini, aku bisa mempercepat rencanaku." Kim Ho Jin berkata, "Sebelum naik ke lantai 2, ada sesuatu yang harus aku lakukan." Lagi-lagi Lee Jin Ah kena mental. Tidak lain tidak bukan, pastinya ia disuruh yang enggak-enggak oleh Kim Ho Jin. Kim Ho Jin menjuru Lee Jin Ah untuk makan. Lee Jin Ah melongok mendengarnya. Benarkah? Lee Jin Ah pun tidak buang-buang waktu, ia langsung mukbang. Kim Ho Jin menghampiri Lee Jin Ah. Ia berkata,
ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum kita menyerang Needlefog. Meski kau abadi, kau masih merasa kesakitan kan? Kau tidak akan pingsan kan? Dengan sombongnya Lee Jin-ah menjawab, menurutmu aku ini siapa? Kim Woo-jin meneruskan, jadi berapa lama kau bisa bertahan bila tanduk Hornet Box menembus tubuhmu? Mendengar perkataan Kim Woo-jin, Lee Jin-ah panik, sampai-sampai daging yang ia makan terjatuh. Sambil keringat dingin, Lee Jin-ah berkata, Kim Woo-jin, apa aku membuat kesalahan? Apa aku harus berlutut padamu agar kau memaafkanku? Keesokan harinya, para hunter sudah memasuki lantai 2. Mereka semua kewalahan menghadapi bos dungeon Hornet Box. Dikarenakan pergerakan Hornet Box sangat cepat, serangan mereka tidak ada yang mengenainya. Kapten Yongji juga kewalahan. Ia keringat dingin bagaimana cara menghentikan pergerakan Hornet Box yang sangat cepat. Tiba-tiba pahlawan kesiangan muncul di depan sang kapten. Lee Jin-ah berjalan melewati Kapten Yongji. Ia berhadapan langsung dengan bos Hornet Box. Rubah itu menatap dengan tajam ke arah Lee Jin-ah, menunjukkan taring-taringnya. Monster itu melompat menerjang ke arah Lee Jin-ah. Tubuh Lee Jin-ah terkena serangan. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Lee Jin-ah terus terkena serangan rubah itu. Lee Jin-ah hanya bisa pasrah menerima serangan karena tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Batin Lee Jin-ah seperti yang Kim Woo-jin katakan, kekuatan serangannya bukan masalah, tetapi kecepatannya yang menjadi masalah besar. Kalau begini terus, aku akan kesulitan menangkapnya. Monster rubah menerjang ke arah Lee Jin-ah. Perut Lee Jin-ah terkena telak tanduk rubah itu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Lee Jin-ah memegang kepala rubah itu. Ia mencengkeram erat kepala rubah itu untuk menghentikan pergerakannya. Skill Blessing of the Reaper Steep telah aktif. Pergerakan monster rubah itu pun telah berhenti. Melihat perbuatan Lee Jin-ah, Kapten Yongji hanya bisa melongok. Apa yang dia lakukan? Dia menerima serangan sundulan monster rubah itu dengan tubuhnya secara langsung. Percuma saja menahan pergerakannya bila tidak ada orang lain yang menyerangnya. Di tengah pemikirannya, tiba-tiba ada anak panah yang melesat di samping tubuh Kapten Yongji. Para prajurit skeleton tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka berlari menerjang ke arah monster rubah itu. Kapten Yongji lagi-lagi hanya melongok dan mematung melihat kerjasama antara Lee Jin-ah dan Kim Woo-jin. Monster rubah itu pun telah berhasil dikalahkan. Pintu dungeon pun tertutup untuk selama-lamanya. Para awak media bertanya-tanya siapa yang berhasil menaklukkannya, apakah Kapten Yongji atau Isaac Ivanov. Kim Woo-jin langsung menyuruh Oh Sae-chan untuk menulis sebuah artikel. Jika Guild Messiah sangat menginginkannya, dengan senang hati aku akan mendonasikan tanduk Hornet Box kepada mereka. Mendengar perkataan itu, Lee Jin-ah sangat kesal. Dia yang mati-matian bertarung, malah orang lain yang mendapatkan hadiahnya. Scene berpindah. Pak Yong-wan menyuruh Kim Woo-jin untuk menemuinya. Di sebuah ruangan, mereka sedang menonton berita. Akhir-akhir ini, berita sedang heboh membicarakan Isaac Ivanov. Pak Yong-wan tidak mengetahui kalau Isaac Ivanov adalah Kim Woo-jin. Hanya Lee Jin-ah, Oh Sae-chan, dan sekretarisnya yang mengetahui rahasia itu. Sambil tersenyum, Pak Yong-wan ingin mengucapkan terima kasih karena berkat Kim Woo-jin, Guild School menarik diri kembali ke Jepang. Karena suasana hatinya sedang senang, Kim Woo-jin diberikan sebuah kompensasi berupa kertas skill. Skill yang bernama Blood Fog dapat digunakan ketika player mencapai level 40 yang mempunyai efek bisa membuat kabut dengan darah sendiri. Lalu Kim Woo-jin meminta sesuatu kepada Pak Yong-wan. Ia ingin masuk ke dungeon yang cocok untuk menaikkan level. Tanpa ragu, Pak Yong-wan menyetujuinya dan menyuruhnya untuk menghubungi Oh Sae-chan. Scene berpindah.
Lee Jin Ah sedang menonton sebuah berita. Berita tersebut memberitahukan Guild Messiah akan memberikan sebuah kompensasi kepada Isaac Ivanov. Mereka berterima kasih karena Isaac Ivanov memberikan tanduk Hornet Box kepada Guild Messiah. Lalu Lee Jin Ah menanyakan hadiah apa yang diberikan kepada Kim Woo Jin. Oh Sae-chan menjawab, mereka memberikan sebuah kertas skill yang bernama Summon Golem. Lee Jin Ah sangat kesal, bagaimana dengan diriku? Lalu Oh Sae-chan memberikan beberapa kardus kue beras. Lagi-lagi Lee Jin Ah dibuat kesal, mengapa Kim Woo Jin diberikan sebuah skill, sedangkan dirinya hanya mendapat setumpuk kue beras. Lalu Oh Sae-chan menyuruh Lee Jin Ah untuk menemani Kim Woo Jin masuk ke dalam dungeon. Lagi-lagi Lee Jin Ah kena mental, ia sudah capek berurusan dengan Kim Woo Jin. Keesokan harinya, dengan wajah pucat tidak semangat, Lee Jin Ah terpaksa menemani Kim Woo Jin. Scene berpindah di gedung Hansung Group, perusahaan nomor 1 Korea. Hansung Group merupakan perusahaan yang paling berpengaruh di dunia. Mereka juga merupakan sponsor Guild Messiah. Lalu ada seseorang bawahan yang memberitahukan kalau Yang Jingho telah mati. Orang yang duduk di kursi menanyakan bagaimana dengan item gawai Nickel. Bawahannya pun menjawab, item tersebut telah hilang. Mimin mau minta maaf kepada kalian, takutnya Mimin salah dalam menyampaikan sesuatu. Di part 10 kemarin, Mimin menyebut wanita berambut oranye ini wakil Guild Messiah, tapi sekarang dia menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan Hansung Group. Nama asli wanita berambut oranye ini adalah Park Shin Hye. Ada juga beberapa bawahan yang menyebutnya Sang Ratu. Jadi Mimin bingung nih cewek sebenarnya ngejabat sebagai apa. Tapi tidak akan jauh, cewek ini adalah orang penting di Guild Messiah. Agar mempermudah menyebut sebuah karakter, jadi Mimin menyebutnya Sang Ratu. Oke, lanjut. Lalu Sang Ratu menyuruh bawahannya untuk mengurus Kim Woo Jin. Bawahannya menjawab, ia sudah menyuruh Suzuki Echi untuk membunuh Kim Woo Jin. Anda telah mencapai level 40, The Dark World Surrogate. Kagum dengan perkembangan Anda. Inventory telah meningkat 8 slot. Kim Woo Jin tersenyum, ia sudah level 40. Akhirnya dia bisa menggunakan hadiah yang didapat. Lee Jin Ah kecapean. Sambil mengelap keringat di wajahnya, ia bergumam, Kim Woo Jin, semakin aku mengenalnya, semakin mengejutkan dirinya. Dia satu-satunya orang yang bisa naik level dengan mudah. Dia dapat membuat jebakan yang dapat mengidentifikasi keadaan lingkungan sekitar. Bukan hanya itu saja, dia dapat mengetahui jenis dan jumlah monster yang berada di dalam dungeon, serta memprediksi di mana keberadaan mereka. Dia tahu segalanya, seolah-olah dia sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Anda telah memperoleh skill Summon Golem. Anda telah memperoleh skill Blood Fog. Kim Woo Jin pun keluar dari dungeon. Kim Woo Jin menghubungi Oh Sae-chan. Ia meminta identitas baru lagi. Kim Woo Jin ingin masuk ke dungeon yang berada di Korea Utara. Itu adalah zona Kaesong, khusus orang-orang kriminal. Setelah mendapatkan identitas baru itu, Kim Woo Jin pun pergi menaiki bus dan menyamar sebagai warehouse atau pembawa barang. Suzuki Echi, salah satu orang dari grup The Knight of the Round Table, yang mempunyai item peninggalan Raja Arthur yang merupakan item cincin. Ia disuruh bawahan Sang Ratu untuk membunuh Kim Woo Jin. Kim Woo Jin pun keluar dari mobil. Batin Kim Woo Jin, Suzuki Echi, tidak kusangka kita akan bertemu lagi. Beberapa hari yang lalu, dia orang yang paling aku hindari. Seekor anjing pemburu yang menggigit apapun. Pada saat dia mencapai 100, karena levelnya terlalu tinggi, pada akhirnya aktivitasnya dibatasi. Oleh karena itu, Guild Messiah harus membesarkan anjing baru yang cocok untuk bekerja dalam kegelapan. Aku tidak langsung mengetahui fakta ini. Tetapi jika bukan karena situasi Suzuki, dia tidak akan mendatangiku secara langsung. Suzuki merupakan lawan yang paling merepotkan. Ditambah sekarang dia memiliki Lancelot Ring dari Sang Ratu. Jika aku membiarkan dia terus berkembang, dia akan menjadi monster yang tidak dapat dikalahkan. Party Suzuki Echi pun masuk ke dalam dungeon beserta warehouse yang ia sewa. Noti pun muncul, kalahkan seluruh Red Orc untuk naik ke lantai berikutnya.
Tiba-tiba ada seorang bawahan Suzuki yang mati terbunuh. Mereka melihat kalau salah satu warehouse yang melakukannya dan ia langsung melarikan diri. Batin Suzuki, dia menusuk titik vital manusia tanpa ragu. Dia pasti orang yang berpengalaman. Lalu Suzuki Eci berkata, batalkan rencana, bunuh semua warehouse yang tersisa. Para bawahannya pun langsung melancarkan perintahnya. Batin Suzuki, bagaimanapun dia sendirian, dia akan menghabisi kita satu persatu bila kita berpencar. Tiba-tiba ada seekor monster golem yang menghampiri mereka. Suzuki Eci mengetahui itu adalah skill summon golem, berasal dari The Dark World Surrogate. Golem itu merupakan tipuan untuk mengulur waktu. Kita kejar summonernya, pasti keberadaannya tidak akan jauh. Kita hancurkan golem itu terlebih dahulu. Mendengar perintah itu, para bawahannya langsung melancarkan serangannya. Pergerakan monster golem terhenti akibat skill akar Hashirama. Para bawahannya langsung tidak tinggal diam. Mereka menggunakan senjata palu untuk menyerang. Batin Kimbojin, kerjasama tim serta pengambilan keputusan untuk mengganti senjata melawan golem tanpa harus diperintah. Selain itu, mereka tahu persis bagian mana yang harus ditargetkan terlebih dahulu. Ada seorang bawahan yang terlengah, sebuah anak panah melesat kepada mukanya. Namun dengan sangat cepat Suzuki Eci menghadangnya. Suzuki Eci menegaskan, kau harus tetap waspada, jangan mengalihkan pandangan pada musuh yang bersembunyi. Batin Suzuki, di saat perhatian semua orang fokus pada golem, dia mengincar Priest terlebih dahulu, baik dari segi kemampuan maupun pengambilan keputusan. Kemungkinan besar dia sudah terbiasa hal seperti ini. Dia memiliki skill summon dan serangan jarak jauh. Siapa dia sebenarnya? Bawahannya berteriak, dia menyerang lagi. Sang archer melancarkan serangan jarak jauhnya. Hujanan anak panah melesat, namun hanya mengenai kain yang ia gunakan. Para skeleton keluar dari kain yang menutupinya dan langsung melancarkan serangan, mengayunkan pedangnya. Namun, beruntung serangannya hanya menggores pipinya. Sambil mundur, lelaki itu ngebatin. Dalam pikirannya, bagaimana bisa? Pergerakan skeleton itu sangat cepat. Para bawahan yang lain juga disibukkan oleh prajurit skeleton. Para bawahan kesusahan menghadapi serangan skeleton yang memakai armor. Namun berbeda dengan Suzuki, dengan mudah ia menebas skeleton itu menjadi beberapa bagian. Batin Suzuki, ia menyimpulkan, kemampuan bertarung skeleton tergantung pada kemampuan summonernya. Itu artinya aku bisa menebak kemampuan summonernya dengan melihat pertarungan para prajurit skeleton. Dengan sangat cepat, Suzuki Eci membantai prajurit skeleton dengan sangat mudah karena perbedaan level. Lalu ia menginstruksikan bawahannya untuk menyerang bagian kepala, lengan, perut, dan kakinya. Hindari tubuh yang memakai armor. Setelah mendengar saran itu, dengan mudah para bawahan dapat mengembalikan keadaan. Suzuki Eci berlari berniat mencari keberadaan Kimbojin. Dia pasti di sekitar sini. Ketemu kau. Dengan sangat cepat ia menyongsong ke depan Kimbojin, lalu menebaskan pedangnya. Sontak Suzuki kaget melihat seseorang yang bersembunyi di balik kain itu. Aku mengetahuinya, Needle Snake, Isaac Ivanov. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.